Pagi sekali Carmen sudah sibuk di dapur. Ia memasak, menggantikan tugas Ratempik. Karena ia ingin, hari pertamanya menjadi seorang istri, Layem terkesan dengan perbuatannya. Selang setengah jam, sarapan sudah tertata rapi di atas meja. Kini Carmen pun tinggal menunggu kedatangan Layem. Layem pun muncul. Ia datang ke meja makan bersama Orol. "Hai, Layem!" sapa Carmen. "Hai, Mbak!" balas Layem. "Ayo sarapan! Aku udah masakin ini semua lo buat kamu. Aku udah tanya sama Ratempik, makanan apa aja yang kamu sukai. Aku berusaha membuatnya. Aku bangun pagi-pagi demi kamu. Makasih, Mbak." Reaksi Layem hanya sedatar itu. Carmen pun kecewa. Karena yang ia inginkan, harusnya Layem akan memujinya. Harusnya Layem akan terkesima dengan tindakannya. Kini Layem malah tengah sibuk mengambilkan makanan untuk Orol, lalu menyuapinya. Carmen menghela nafas sambil ikut duduk di kursi meja makan. Mengambil makanan untuk dirinya sendiri. Tetapi sambil sesekali melihat ke arah Layem dan Orol. Ia sebal. Lagi-lagi ia cemburu dengan perhatian Layem ke Orol. "Kenapa sih kamu mesti suapin dia? Kan ada Ratempik. Biar dia aja yang suapin Mbak Orol." Akhirnya Carmen mengeluarkan unek-uneknya dia. "Kan aku suaminya Mbak Orol. Aku berkewajiban untuk merawatnya. Kecuali kalau aku sedang sibuk, mungkin aku akan minta tolong sama Mbak Ratempik." Terang Layem. Ia terus menyendokkan makanan ke mulut Orol. "Enak nggak, Mbak, makanannya?" tanya Layem ke arah Orol. Orol tak menjawab. Ia sibuk mengelus-elus bantal yang ia bawa. Tetapi Layem tak pantang menyerah untuk mengajak ngobrol Orol. Hingga ia sama sekali tak memperdulikan Carmen. Seolah di meja makan ini hanya ada dirinya dan Orol. "Kamu hari ini udah harus berangkat ke kantor?" Carmen juga tak pantang menyerah untuk diakui keberadaannya. "Iya, Mbak." Itu pun tanpa menoleh ke arah Carmen. "Kenapa nggak libur dulu aja? Kan, baru kemarin kita melangsungkan pernikahan. Aku ingin segera membereskan masalah di perusahaan, Mbak. Aku tak ingin menundanya." "Oh." Carmen mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah obrolan itu, Layem kembali larut dengan kegiatannya. Menyuapi Orol. Begitu selesai, giliran ia yang menikmati makanannya. Carmen terus menemani. Sambil ia memperhatikan lekat-lekat sosok Layem. Sosok yang awalnya tak mungkin ia miliki, tetapi sekarang, laki-laki itu telah menjadi suaminya. Meski juga menjadi suami perempuan lain. Beberapa jam kemudian, Carmen duduk di depan televisi. Sedari tadi ia terus-menerus mengganti channel TV, mencari acara yang menurutnya menarik. Tetapi ia tak menemukannya. Acara yang ia tonton tetap tak menghilangkan rasa kebosanannya. Ratempik dan Orol tampak muncul dari dalam kamar. Ia melewati ruangan keluarga, di mana Carmen saat ini berada. "Mbak, Carmen lagi apa?" tanya basa-basi Ratempik. "Udah lihat kan? Aku lagi nonton TV." Jawab dingin Orol. "Nggak ngantor? Kalau hari ini aku diperbolehkan ngantor, aku nggak akan sebosan ini di sini. Jadi Mbak Carmen tak diperbolehkan berangkat ke kantor? Sama siapa? Mas Layem?" "Bukan. Tapi sama papaku. Katanya, aku dikasih waktu untuk berbulan madu. Makanya aku dipaksa cuti." "Hihihi." Ratempik tertawa. "Ngapain kamu ketawa? Saya kasihan saja sama Mbak Carmen. Hari ini bukannya bulan madu, malah ditinggal kerja sama Mas Layem." "Sial!" rutuk Carmen. "Daripada bosan di rumah, mending Mbak Carmen ikut kami aja. Kami mau jalan-jalan di taman kota." "Ogah! Ngapain aku ikut kalian? Gak level aku jalan sama Art. Udah gitu sama cewek lah pula." Carmen langsung menolak. "Ya udah kalau nggak mau. Saya kan cuma menawarkan,
daripada Mbak Carmen di sini cuma nonton TV doang. Mending di taman. Di sana bisa ketemu orang banyak, bisa beli makanan, jajan. Asik lah pokoknya. Carmen terdiam. Ia sedikit tertarik dengan apa yang diucapkan Ratempik. Kalau gitu kami berangkat dulu ya, Mbak. Mbak Carmen hati-hati di rumah. Jaga rumah. Setelah pamit, Ratempik dan Aurel hampir melangkah meninggalkan Carmen. Tapi tiba-tiba, di sana ada odong-odong juga nggak? Celetuk Carmen. Adalah, Mbak. Pokoknya komplit. Ya udah, aku ikut. Aku udah lama nggak naik odong-odong. Akhirnya Carmen menepikan perasaan gengsinya. Pikirnya, daripada dia mati kebosanan. Mereka sampai di taman kota. Taman yang letaknya tak jauh dari apartemen tempat tinggal mereka. Mereka masuk ke area tersebut. Hari ini tak begitu ramai. Mungkin karena bukan weekend. Mereka bertiga berjalan beriringan. Berjalan-jalan santai sambil melihat keadaan. Ratempik terus menggandeng Aurel. Karena jika tidak, Aurel pasti akan berjalan tak tentu arah. Mbak Carmen ingin jajan sesuatu? Tanya Ratempik. Boleh. Mbak Carmen lagi pingin apa? Masakan Italia ada nggak? Ya elah, Mbak. Di tempat kayak gini yang nggak adalah makanan kayak gitu. Adanya cilok, batagor, siomay, empek-empek, cimol. Tuh, yang jualan berderet-deret di sana. Ratempik menunjuk gerobak yang berjejer di pinggiran. Di, gak mau aku makan makanan kayak gitu. Gak higienis. Gak keren juga. Gaya. Batin Ratempik menanggapi ucapan Carmen. Kita duduk di sana yuk, Mbak. Ratempik menunjuk bangku panjang yang berada tak jauh dari keberadaan mereka saat ini. Ayo. Mereka bertiga menghampiri bangku tersebut. Duduk berjajar sambil melihat kegiatan orang-orang yang berlalu lalang di taman ini. Mbak, panggil Ratempik ke arah Carmen. Apa? Carmen menoleh ke arah Ratempik. Boleh nanya sesuatu nggak? Apaan? Mbak Carmen kenapa sih? Mesti nikah sama Mas Laem? Kamu ngapain nanya-nanya kayak gitu? Kamu sirik ya? Atau jangan-jangan kamu juga suka ya sama Laem? Astagfirullah. Saya cuma nanya, Mbak. Mana mungkin saya suka sama Mas Laem? Saya kan sukanya sama orang lain. Pokoknya dia lebih tampan dari Mas Laem. Emang siapa? Kembarannya Songkan? Siapa kembarannya Songkan? Otornya. Oh dia. Ya sih, kalau otornya Mak-Mang laki-laki tertampan di muka bumi ini. Carmen setuju. Pertanyaan saya tadi belum dijawab, Mbak. Ratempik melanjutkan pembicaraannya yang tadi. Pertanyaan apa? Kenapa Mbak Carmen mau menikah sama Mas Laem? Kan, Mbak Carmen tahu sendiri, Mas Laem cintanya cuma sama Mbak Aurel. Dan dia kan tipe laki-laki yang setia kayak otornya. Carmen terdiam sebentar. Ia menghela nafas sebelum mulai menjawab pertanyaan Ratempik. Kamu pernah nggak suka sama seseorang? Tanya Carmen. Pernah lah, Mbak. Kalau kamu lagi suka sama seseorang, kamu inginnya gimana? Ya saya ingin memiliki dia. Ingin sama dia. Nah, aku juga kayak gitu. Jadi Mbak Carmen beneran suka sama Mas Laem? Kalau nggak suka, aku nggak mungkin menikah sama dia. Ya walaupun aku harus terima, aku bukanlah istri satu-satunya dia. Dan harus terima juga, kalau yang dia cinta itu bukan aku, tapi perempuan lain. Tapi aku yakin kok, suatu hari aku pasti bisa bikin dia juga jatuh hati sama aku. Ratempik terenyuh mendengar kata-kata Carmen. Ia sedikit kasihan, juga sekaligus kagum dengan semangat Carmen. Dua anak laki-laki menghampiri bangku yang berada di samping bangku mereka. Dua anak itu sedang asik menikmati cilok isi kadal. Carmen diam-diam memperhatikan mereka. Kayaknya enak banget tuh, Bok. Ah, makan kayak gituan, batin Carmen. Dan tiba-tiba saja, kluk, perutnya keroncongan. PHT,
Ratempik tampak menahan tawa. Mbak Carmen pengen makan cilok juga ya? Goda Ratempik. Enggak tuh. Ngapain aku pingin makan makanan kayak gitu? Rutuk Carmen. Serius? Iya. Ya sudah, kalau gitu, saya dan Nyonya Orol mau beli sendiri. Mbak Orol nanti nggak usah minta. Ratempik beranjak dari tempat duduknya. Saya nitip Mbak Orol ya, Mbak. Tolong jagain dia. Ratempik hampir melangkah pergi. Tunggu, cegah Carmen. Ratempik kembali menengok ke arah Carmen. Kalau kamu maksa, aku nggak nolak sih. Celetuk Carmen. Bilang aja kek, emang pengen, batin Ratempik. Setelah itu, ia pun pergi. Membeli cilok di deretan para penjual yang berjajar. Kini di bangku ini hanya tinggal Carmen dan Orol. Orol asik menimang bantal di pangkuannya. Sedang Carmen iseng memperhatikannya. Sial! Rutuk Carmen. Ngapain sih? Aku mesti bersaing sama cewek, lah kayak kamu. Carmen pun memperhatikan sosok Orol lekat-lekat. Melihat dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Kuakui, kamu emang cantik sih. Tapi aku juga nggak kalah cantik, kok. Aku juga seksoy. Tapi kenapa Layam hanya sukanya sama kamu? Emang apa yang kurang dari aku? Bahkan sekarang kamu lah, aku nggak. Harusnya kan aku lebih unggul dari kamu. Kenapa Layam sebuta itu? Menyebalkan! Carmen geram tak jelas. Ia berbicara sendiri. Karena saat ini Orol sibuk dengan dunianya sendiri. Sibuk menimang bantal yang dianggap bayi. Dert. Handphone Carmen bergetar. Ada panggilan masuk dari salah satu temannya. Carmen pun menerimanya. Halo. Sapa Carmen. Ia sambil beranjak berdiri. Sedikit menjauh dari keberadaan Orol. Hei, katanya kamu baru aja nikah ya? Ucap teman Carmen di ujung telepon. Iya. Kok nggak undang-undang? Acaranya tertutup. Cuma dihadiri keluarga doang. Lah, kenapa? Emang siapa sih suami kamu? Adalah. Pasti rekan bisnis papamu? Iya. Dia direktur perusahaan. Dan masih muda banget. Bahkan lebih muda dari aku. Serius? Iya. Jadi kamu menikah sama Brondong? Carmen tertawa. BTW, gimana kabarnya Rokayah? Dia jadi nikah sama Suroso? Mereka terus mengobrol santai. Begitu larut dengan percakapan yang sebetulnya sama sekali tak penting. Hingga sebuah suara mengalihkan perhatian Carmen. Suara keras yang sepertinya bersumber dari arah jalan di samping taman. Suara apa tuh? Ada apa, men? Teman Carmen ikut kebingungan. Aku matiin dulu ya, teleponnya. Kayaknya ada kecelakaan. Oke. Carmen benar-benar menyudahi obrolan mereka. Carmen hampir pergi ke arah jalanan yang kini nampak orang-orang mendekat. Tetapi ia sempatkan untuk melihat ke arah bangku yang tadi diduduki oleh Orol. Bangku itu kini tengah kosong. Loh, dia kemana? Carmen kebingungan. Dan mendadak perasaannya begitu tak enak. Jangan-jangan. Carmen tak meneruskan kata-katanya. Ia segera berlari menuju ke jalan. Ke arah orang-orang yang berkerumun. Rupanya ada kecelakaan antara sebuah kereta odong-odong dan pejalan kaki. Dan dugaan Carmen pun benar, si pejalan kaki tersebut adalah Orol. Tok, tok, tok. Ketukan pintu terdengar. Rebyong masuk ke ruangannya Layem. Selamat siang, Mas. Sapa Rebyong. Siang, Mbak. Balas Layem yang saat ini duduk di kursi kerjanya. Saya punya kabar bagus, Mas. Kabar apa, Mbak? Proposal yang kita ajukan ke perusahaan Janda Pirang telah disetujui oleh mereka. Jadi secepatnya kita bisa melakukan proyek terbaru kita. Syukurlah.
Layem tampak senang. Ini berkat Mas Layem, puji Rebyong. Juga berkat semua tim yang ada di perusahaan ini, tambah Layem. Dert, handphone Layem yang ada di atas meja bergetar. Ada panggilan dari Ratempik. Saya angkat telepon dulu ya, Mbak. Ucap Layem ke arah Rebyong. Kalau begitu saya permisi saja, Mas. Saya tadi kesini cuma mau menyampaikan itu saja kok. Rebyong segera keluar dari ruangan Layem. Kini Layem pun kembali seorang diri. Ia pun bergegas menerima panggilan dari Ratempik. Halo! Sapa Layem. Gawat, Mas! Suara Ratempik terdengar panik. Ada apa, Mbak? Layem pun ikut panik. Anu, Mas, itu tadi saya. Ratempik belibet berbicara. Tenang dulu, Mbak. Ada apa? Jadi gini, Mas. Tadi kan saya ngajakin Nyonya Orol jalan-jalan ke taman, sama Mbak Carmen juga. Terus waktu di sana Mbak Orol saya tinggal, karena saya mau beli cilok. Jadi Nyonya Orol cuma sama Mbak Carmen. Tapi nggak tahu gimana ceritanya. Tiba-tiba Mbak Orol udah ada di jalan. Terus dia ketabrak kereta odong-odong, Mas. Apa? Layem terkejut. Terus sekarang Mbak Orol di mana? Di klinik dekat taman, Mas. Dia lagi ditangani perawat. Aku akan ke sana sekarang juga, Mbak. Layem mematikan panggilan Ratempik. Ia buru-buru keluar dari ruangannya, meninggalkan gedung perusahaan untuk pergi ke tempat yang tadi disebutkan oleh Ratempik. Mobil Layem akhirnya sampai di depan klinik. Layem turun lalu masuk ke bangunan klinik. Bangunan yang tak terlalu besar. Layem seketika melihat keberadaan Carmen. Wanita itu tengah berdiri dengan gusar di depan sebuah pintu ruangan. Sepertinya ruangan itu yang digunakan dokter untuk menangani Orol. Layem berlari mendekat, menghampiri Carmen. Ia sedikit marah. Karena menurut apa yang diceritakan Ratempik, Carmenlah yang secara tidak langsung menyebabkan Orol mengalami kecelakaan beberapa saat yang lalu. Layem, ucap Carmen begitu melihat kedatangan Layem. Ia langsung meraih tangan Layem. Maafkan aku, Layem. Aku tadi nggak tahu kalau Mbak Orol pergi ke jalan. Aku tadi lagi. Satit. Layem menghempaskan dengan kasar cengkeraman tangan Carmen. Mbak Carmen sengaja ya ingin mencelakai Mbak Orol? Deg. Carmen tercekat mendengar tuduhan Layem. Apa yang kamu katakan, Layem? Aku nggak punya niatan seperti itu. Aku tadi cuma... Sudahlah, Mbak. Layem memotong ucapan Carmen. Aku tahu Mbak Carmen sangat membenci Mbak Orol. Tapi aku nggak nyangka Mbak Carmen sampai nekat berbuat seperti ini. Aku kecewa sama Mbak Carmen. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Layem masuk ke dalam ruangan di mana Orol berada. Ia langsung melihat sosok Orol yang tengah duduk di atas ranjang. Ia telah selesai dirawat. Tak ada luka-luka yang serius. Yang terlihat hanya sebuah perban yang terpasang di salah satu lutut. Mbak Orol tak apa-apa, ucap Layem. Ia sambil memeluk Orol. Di sisi lain, Carmen hanya diam mematung. Perasaannya masih sakit karena kata-kata Layem yang baru saja. Apalagi sekarang ditambah ia yang harus menyaksikan Layem yang tengah memeluk sayang Orol. Malam harinya, serutit. Carmen mengeluarkan ingusnya, sambil terus-terusan mengelap air matanya dengan tisu. Sejak Layem memarahinya di klinik tadi, ia masih begitu sakit hati. Maka ia segera pulang. Ia meluapkan tangisannya di rumah. Menyebalkan! Kenapa dia tak mendengarkan penjelasanku dulu? Aku kan tak salah apa-apa. Aku hanya sedikit ceroboh. Aku tak sengaja bikin wanita itu celaka. Rutuknya. Titit, titit, titit. Terdengar suara password pintu ditekan. Itu pasti Layem. Carmen buru-buru mengelap dengan bersih air matanya.
lalu membuang tisu-tisu yang baru saja ia gunakan ke tempat sampah yang ada di kamar ini. Dia tak mau ketahuan kalau habis menangis. Carmen meraih handphonenya, lalu duduk di atas tempat tidur. Dia akan berpura-pura asik dengan gadgetnya. Cekrek. Pintu kamar terbuka. Liam, Oral, dan Ratempik masuk ke dalam. Liam tengah menggendong Oral yang sepertinya ketiduran, mungkin saat perjalanan pulang mereka. Sedang Ratempik bertugas membawakan bantal kesayangan Oral. Carmen pura-pura cuek dengan kedatangan mereka. Ia bersikap dingin. Ia harus menunjukkan perasaan marahnya terhadap Liam. "Bantal ini mau ditaruh di mana, Mas?" tanya Ratempik. "Di sebelahnya Mbak Oral, sini saja, Mbak," jawab Liam. Dia sambil merebahkan tubuh Oral ke atas tempat tidur yang juga sedang diduduki oleh Carmen. "Baik, Mas." Ratempik melakukan apa yang diperintahkan Liam. "Kalau begitu saya permisi ya, Mas," pamit Ratempik setelah melakukan tugasnya. "Iya, Mbak." Ratempik keluar dari kamar. Kini hanya tinggal Liam, Oral, dan Carmen yang masih berada di sini. Liam menyelimuti tubuh Oral, lalu mengecup kening Oral. Carmen yang masih pura-pura asik dengan gadgetnya diam-diam melirik ke arah Liam, memperhatikan apa yang tengah dilakukan Liam. Dia semakin sebal, semakin iri dengan perhatian Liam. Liam beranjak. Ia menghampiri Carmen, dan Carmen tak menyangka. Ia kira Liam sudah tak sudi menggubrisnya. Liam masih marah terhadapnya. "Mbak," panggil Liam. Ia sambil duduk di sisi tempat tidur. Duduk di samping Carmen. Tanggapan Carmen hanya seperti itu. Ia masih pura-pura cuek. Bahkan tatapannya malah terus tertuju ke layar handphonenya. "Kamu udah makan?" tanya Liam. "Belum," jawab dingin Carmen. Padahal sebetulnya ia sedang begitu senang Liam menanyakan hal tersebut. Liam yang ternyata juga perhatian padanya. "Makan dulu, Gih. Aku barusan beliin makanan buat Mbak Carmen." "Enggak, aku nggak mau makan. Malas." Carmen pura-pura jual mahal. "Aku temenin." Glek. Carmen tertegun. Ia begitu girang dengan tawaran tersebut. Tetapi ia masih harus menimbang-nimbang apakah dia akan luluh. Atau ia masih bersikeras berpura-pura marah. Setit. Tiba-tiba Liam meraih pergelangan tangan Carmen. Carmen semakin tertegun. "Yuk." Liam memaksa Carmen untuk turun dari tempat tidur. Lalu ia membawa Carmen keluar dari kamar ini. Carmen terpaksa patuh. Ia sambil diam-diam mengulum senyum. Karena walau hanya diberikan perhatian kecil seperti ini, Carmen sudah begitu bahagia. Kini Liam dan Carmen sama-sama berada di ruang makan. Mereka duduk di kursi meja makan, saling berhadap-hadapan. Liam sibuk membukakan bungkus makanan, lalu ia sodorkan ke arah Carmen. "Dimakan, Mbak," kata Liam. "Kamu nggak ikut makan?" tanya Carmen. "Enggak, aku tadi udah makan saat pulang dari klinik." "Oh." Carmen mulai menikmati makanannya, sedang Liam hanya memperhatikan. Carmen pun jadi begitu grogi. Kapan lagi laki-laki yang sangat ia cintai memperhatikannya seperti ini? "Mbak," panggil Liam membuka obrolan kembali. "Kenapa?" Carmen melihat ke arah Liam. "Maaf." "Hah?" Carmen heran dengan ucapan maaf Liam. Maaf untuk apa?" "Maaf, tadi siang aku udah berkata-kata kasar sama Mbak Carmen. Seharusnya aku nggak boleh menyalahkan Mbak Carmen. Sekali lagi aku minta maaf." Carmen serasa mimpi mendengar pengakuan salah dari Liam. Ia kira Liam adalah tipe laki-laki yang keras kepala dan egois. Ternyata Liam tak seburuk itu.
Aku juga minta maaf, tutur Carmen. Ia balas berkata demikian. Kenapa minta maaf? Tadi aku udah ceroboh, sampai membuat Mbak Orol celaka. Tapi sumpah, aku bukannya sengaja. Tadi aku keasikan telepon. Aku sampai tak memperdulikan Mbak Orol. Terus tiba-tiba aja Mbak Orol nggak ada di tempat. Terang Carmen. Ia menjelaskan dengan sebenar-benarnya. Tak apa-apa, Mbak. Lagi pula, Mbak Orol nggak kenapa-napa kok. Dia hanya mengalami cedera kecil. Timpal Liam. Ia sambil tersenyum dan sambil mengelus puncak kepala Carmen. Carmen tercengang. Ia serasa tak percaya diperlakukan Liam seperti ini. Ia sampai-sampai terperangah karena perbuatan Liam. Kok malah bengong? Ayo diterusin lagi makannya. Celetuk Liam. Carmen langsung tersentak. Iya. Carmen buru-buru kembali melahap makanannya. Tentu sambil menahan perasaan groginya, juga perasaan berbunga-bunga. Beberapa jam kemudian, Liam keluar dari kamar mandi. Usai membersihkan diri, tubuhnya terlihat segar. Seluruh ruangan kamar pun jadi begitu wangi karena harum sabun mandinya. Carmen yang tengah duduk di atas tempat tidur diam-diam memperhatikan sosok Liam. Pikirnya, saat seperti ini Liam semakin terlihat mempesona. Mbak Carmen belum tidur? Tanya Liam. Ia sambil berdiri di depan meja rias, menyemprotkan deodoran ke tubuhnya, lalu mengenakan pakaian tidurnya. Belum, aku nungguin kamu. Liam pun berjalan mendekat ke ranjang tidur mereka. Ia segera ikut naik seperti Carmen dan juga Orol yang sudah tertidur pulas sedari tadi. Ya udah, yuk tidur, ajak Liam. Liam merebahkan tubuhnya. Carmen pun demikian. Liam seperti kemarin, berada di tengah-tengah antara Carmen dan Orol. Lalu ia berbaring miring membelakangi Carmen. Ia memeluk tubuh Orol. Carmen yang sadari tadi begitu bahagia dengan perhatian kecil Liam, kini tampak sedih kembali. Karena ternyata lagi-lagi ia hanya kebagian memandangi punggung Liam. Tak lebih. Liam, panggil Carmen. Tanggapan Liam hanya begitu. Itu pun tanpa merubah posisi tidurnya. Carmen ragu untuk berucap. Tapi ia harus mengungkapkan apa yang mengganjal di benaknya. Aku tak minta untuk kamu peluk seperti Mbak Orol. Tapi bisakah kamu jangan memunggungiku seperti ini? Hening. Liam tak menimpali apa-apa. Carmen pikir, Liam tak sudi menuruti keinginannya. Tetapi kemudian, setit. Tanpa berkata-kata Liam mengganti posisi tubuhnya. Kini ia berbaring terlentang. Tak lagi memunggungi keberadaan Carmen. Carmen begitu senang. Dalam hatinya ia tengah bersorak-sorai kegirangan. Makasih, Liam. Lirih Carmen. Liam tak memberi tanggapan apa-apa. Matanya terpejam. Sepertinya ia sedang berusaha terlelap. Carmen pun turut melakukan hal yang sama. Ia memejamkan matanya. Ia juga berusaha terlelap. Tengah malam. Liam seperti ada yang mengelus. Dan gerakan itu begitu lembut. Tetapi mampu membangun Liam dari tidurnya. Liam sedikit terkejut, ternyata Orol. Wanita itu sedang meraba tubuh Liam. Seperti dulu saat mereka ingin berci-entei. Mbak Orol, lirih Liam. Orol tersenyum. Dan tiba-tiba saja, kap, Orol mengecup bibir Liam. Liam pun makin terkejut. Kenapa Mbak Orol ciu? Aku? Tanya Liam. Pikirnya, bukankah Orol sedang depresi? Jadi mana mungkin Orol melakukan hal tersebut? Kenapa? Kamu tak suka? Timpal Orol. Nada bicaranya seperti wanita normal. Aku bukannya tak suka, Mbak. Cuma... Cap.
Oral memotong ucapan Layam dengan kembali ium bibir Layam. Mel, umat, sambil jemari tangannya yang lentik rayang tubuh Layam. Kembali menyentuh da Layam. Bahkan kali ini menyelinap masuk ke dalam kemeja tidur Layam. Awalnya Layam masih serasa tak percaya dengan perbuatan Oral. Tetapi kemudian, karena nafs, unya berangsur-angsur bangkit. Ia pun tak peduli, ia akhirnya membalas atan Oral. Kini mereka pun saling uman panas, dan saling meraba satu sama lain. Tapi tiba-tiba saja, "Aku juga ingin mendapatkan sentuhan dari kamu, Layam," bisik Carmen tepat di telinga Layam. Layam terkejut. Ia refleks menghentikan pertautan bibirnya terhadap bibir Oral. "Mbak Carmen!" tutur Layam. Ia pun baru ingat, bukankah ranjang ini ditempati oleh mereka bertiga. Aku juga, Layam," ucap Carmen. "Hah!" Layam terkejut. Belum sampai Layam menimpali ucapannya, Carmen sudah lebih dulu menyerbu bibir Layam. Giliran Carmen ium bibir Layam. Layam tersentak. Ia berusaha mengelak. "Mbak, kita nggak boleh seperti ini," tutur Layam. "Tak apa-apa, Layam. Ayo kita lakukan bertiga," sahut Oral. Ia menyela interaksi antara Layam dan Carmen. "Bertiga? Maksudnya? Kira threes, Layam." "Apa?" Layam terkejut. "Tapi, Mbak, itu." Oral dan Carmen tak memberi waktu Layam untuk memprotes. Mereka kembali menyerbu Layam. Oral sibuk umi pipi Layam yang di sebelah kanan, sedang Carmen yang di sebelah kiri. Dan mereka berdua sama-sama meraba tubuh Layam. Melepas satu persatu kancing baju Layam. Hingga semuanya pun terbuka. Memperlihatkan da bidang Layam. "Mbak, kalian jangan seperti ini." Layam masih berusaha mencegah. Tapi dua wanita itu sama-sama tak menggubris. Kali ini mereka menyerbu tubuh Layam. Mengecupi da Layam. Layam mulai merasakan sensasi yang luar biasa. Sedang Oral dan Carmen terus berusaha membangkitkan gairahnya. Ilati dan meraba-raba setiap lekuk tubuhnya. "Gimana, Layam? Kamu tertarikan bermain dengan kami?" tanya Carmen. "Kami pasti akan membuatmu puas, Layam," tambah Oral. Kali ini tak ada kata-kata penolakan dari Layam. Hanya saja Layam belum terang-terangan mengiyakan ajakan mereka. Oral kembali mat bibir Layam, sedang Carmen, tangannya kembali sibuk meraba da dan perut Layam. Gejolak dalam diri Layam pun semakin tak tertahankan. Ia akhirnya beranjak, ia balas mat bibir Oral, setelah itu giliran mat bibir Carmen. Sambil kedua tangannya meraba pepaya matang milik dua istrinya tersebut. Oral dan Carmen sama-sama injang. Layam telah berhasil memainkan aset sensitif mereka berdua. Hingga mereka melenguh bersahut-sahutan. Dan akhirnya, mereka tak tahan lagi. Maka, Carmen dan Oral tiba-tiba menyentuh dan mengelus pal listrik Layam yang sudah menegang di dalam celana. "Kami tak sabar ingin merasakan pal listrikmu, Layam," ucap kompak Oral dan Carmen. Sembari mereka mendorong tubuh Layam, jadi kembali berbaring di atas tempat tidur. Layam tersentak. Lalu setelahnya, ia bangun dari tidurnya. Ia spontan membuka matanya. Hari sudah pagi. Adegan yang baru saja seketika menghilang tak berbekas. "Apa-apaan yang barusan?" Layam kebingungan. "Jadi yang barusan cuma mimpi?"